Tapi ada lagi yang lebih susah daripada orang sakit, orang yang hatinya sakit. Sakit hati. Orang sakit cekcok rumah tangga, istri kabur, anak durhaka, itu namanya lebih sakit daripada sakit gigi. Mendingan sakit gigi daripada sakit hati, lebih sakit. Tapi kata Rasul, ada orang yang lebih sengsara daripada yang paling sengsara, yang hatinya sakit. Siapa mereka? Orang yang tidak mau diajak zikir. Orang yang tidak mau zikir itu orang yang paling sengsara. Tapi kata Nabi, kalau dilihat wujudnya, jabatannya tinggi, duitnya banyak, badannya sehat, perusahaannya lancar, keluarganya bahagia, kelihatannya. Tapi kata Rasul, siapapun dia, di mana diajak zikir tidak mau, dialah orang yang paling sengsara. Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Karena dia akan mati tidak membawa iman. Orang yang mati tidak bawa iman, tempatnya neraka. Itulah kalau orang sudah masuk neraka, tidak akan balik lagi. Sengsara seumur-umur, tidak ada yang angkat lagi. Sekali masuk tidak akan keluar lagi. Sekali kita mati dalam keadaan sengsara, maka selamanya sengsara. Pikir oleh kita. Pernah kita meriang? Pernah sakit badan? Sudah sembuh belum? Sudah. Abah Haus menyampaikan, ada orang setahun sakit, setelah sakit sembuh. Ingat nggak sakitnya? Sakit kepala setahun geletak di rumah sakit, sembuh. Ingat nggak sakit kepalanya? Lupa karena sudah hilang di dunia itu. Di akhirat sekali mati, klek, udah celaka di akhirat. Saya balik lagi. Kapan sembuhnya? Tidak ada. Seneng-eneng, terus seneng-eneng, abadi selama-lamanya. Kita mumpung masih hidup, masih sehat, syukur yang tak terhingga, sudah dipilih oleh Allah jadi ahli zikir. Siapa orang paling bahagia? Orang yang banyak duitnya. Yang bahagia, yang badannya sehat. Yang bahagia, yang hatinya tenang. Yang bahagia, yang hatinya mau zikir kepada Allah. Nabi bersabda, puncak kebahagiaan manusia bukan banyak uang, bukan jabatan tinggi, bukan rumah bagus, mobil banyak. Rasul bersabda, siapa di antara kamu yang paling kenal kepada Allah, itulah orang yang paling bahagia. Allah berfirman, siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah, istiqomah di jalan Allah, maka Allah memberikan puas hati bersama Allah. Puas dengan Allah itu, senang dengan Allah. Senang dengan istri, ada cekcoknya nggak? Senang dengan anak ada yang nyebelinnya nggak? Senang dengan perusahaan, ada ripuhnya, repotnya? Ada. Senang sama makanan, ada kecewanya nggak? Tapi orang yang sudah tidak kecewa dengan Allah, bahagianya hakiki. Kita suka kecewa nggak dengan Allah? Masih? Masih. Allah berfirman dalam Al-Quran, kebanyakan di antara hambaku dia berburuk sangka kepada Tuhannya. Jadi suudzon itu bukan ke teman, bukan ke atasan di perusahaan. Kata Allah, paling banyak suudzon itu hambaku kepada aku, Tuhannya. Tidak nyadar. Makanya si Abdul Qadir menyampaikan dalam wasiatnya, siapa orang yang mengatakan kenapa kepada Tuhannya, kenapa kepada gurunya, hari itu dia menjadi musuhnya, musuh Allah itu, ngelawan sama Allah itu. Kenapa ya Allah saya hidup begini-gini saja? Kenapa ya Allah sakit saya nggak sembuh-sembuh? Kenapa saya nggak nikah-nikah? Kenapa ya Allah saya nggak punya anak? Marah sama Allah. Di mana orang sudah mengatakan kenapa kepada Allah, berarti hari itu iblis masuk ke dalam diri kita, kita sudah menjadi musuh Allah. Hati-hati. Dan kepada gurunya, kenapa abah begini ya? Kenapa abah begini? Jangan mengatakan kenapa kepada guru. Di mana murid sudah mengatakan kenapa kepada gurunya, hari itu murid dalam keadaan bahaya. Kenapa? Bakal jauh. Jadi sama guru jangan nanya kenapa. Kenapa ya? Nah, ayam lagi lewat, modal, prot, teh kotok anget. Kata Abah Tolha ngomong ke Abah Sepuh,
ambil itu mubarok, makan. Coba kira-kira kita disuruh makan teh kotok baru nyemprot anget, Abah Sepuh mau karena tidak seujuan kepada gurunya. Makan, ambil. Orang-orang kaget, itu kan haram, najis. Apa kata Abah Sepuh? Saya tidak makan tai kotok, tapi makan kurma. Kenapa beliau yakin kepada perintah gurunya? Karena kata Abah Sepuh, saya yakin guru saya ahli fikih, tidak mungkin muridnya suruh makan yang haram, pasti yang halal. Jadi kelihatannya teh kotok bakal yang nyeprot yang ngeguluntung itu kurma. Itu guru namanya. Guru dilawan. Ada beda. Syekh Sam dari Mesir datang ke Cirebon mau nyari namanya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ketemu Syekh Bentong. Begitu mau ketemu Syekh Bentong, dia kata dia, mau apa kesini ya anak muda? Saya mau debat ilmu, tuh kitabnya satu kapal. Kata Syekh Bentong, orang Cirebon tidak butuh ilmu yang sekapal, hanya butuh syahadat sejati. Karena yang bikin selamat cuma itu. Pengen tahu syahadat sejati, ditalkin sama Syekh Bentong karena wakil talkin. Sudah gitu, ayo kita sholat. Begitu, nyari wudhu kemana? Dikeluarkanlah air dari tempat air yang kecil, dari botol dari kita. Mana bisa sah sholat pakai air di botol? Jangan banyak ngomong dulu anak muda. Coba, begitu air nyentuh tangan, sudah ada di air terjun yang paling gede, puluh. Begitu beres, basah kuyup sampai jubahnya, sampai kepalanya. Buset, satu tetes air udah basah kuyup. Ini air dari mana? Inilah air syahadat sejati. Kamu jangan lawan orang Cirebon. Orang Mesir hebat-hebat, belum tentu bisa mengalahkan orang Cirebon. Sekarang kita sholat di mana? Yuk kita sholat masuk ke dalam bambu dibolongin. Mana bisa masuk, bisa gede begini? Tengok dulu. Begitu nengok lubang bambu, sudah ada di Mekah. Sholat di Masjidil Haram. Nangis itu Syekh Sam. Kata dia, hebat dia orang Cirebon. Kita suka bangga. Orang mana? Keluaran Mesir. Nyembah. Orang mana? Keluaran Maroko. Nyembah. Kayaknya kalau ada orang di luar negeri panik kita. Padahal mereka belajar sama orang kita. Kita tuh orang hebat. Diceritakan oleh Rasul, ya, ada negara ajam yang bukan bahasa Arab tapi akhlaknya semulia orang Islam, tapi bukan orang Islam Ali. Siapa itu? Nanti akan terlihat. Di situ akan tumbuh wali-wali Allah. Mana? Indonesia. Ada hadisnya. Orang hebat kita itu. Kita mau luar negeri, orang-orang yang nunduk aja begini, compang-camping bajunya, dihina oleh kita itu. Abah Suhandi itu disebutnya kucing belekan, matanya ini belekan. Kenapa belekan? Tidak pernah tidur bertahun-tahun. Kenapa pakai baju jelek? Supaya tidak bangga, tidak ngaku orang hebat. Ibro, mereka mana sih ya? Di bawah. Siapa ulah asup ngumpul jeung para wakil talkin, orang penggede siapa? Cicing sama dekat tong sampah, mesti ngageuleuh sia batur dahar Abah Sepuh. Jangan dekat sama para mubalik. Kalau dia makan takut jijik lihat muka kamu. Dasar kucing gering, dekatnya duduknya di bawah tong sampah. Abah mah kieu we, di tong sampah. Kata Abah Sepuh. Tidak yang tahu. Dihina dari zaman Abah Sepuh, zaman Abah Anom. Sekarang juga namanya dihina di zaman Abah. Siapa Abah Suhandi? Pada ketawa pakai talkin cekikikan. Kata Abah Suhandi, jang suatu saat Abah akan melimpahkan apa yang dilimpahkan Allah kepadamu. Tapi ingat, pujiannya juga berat. Dihina kamu putus-putus sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah itu guru, itu sabda guru. Satu paket enaknya dengan tidak enaknya sebagai terima. Tidak kenal. Begitu 60 wakil talkin Abah Sepuh dikumpulkan, para mubalik ditanya, siapa yang akan menjadi penerus saya kemudian hari? Nggak ada yang jawab. Sehari semalam tawajuh di Gunung Suryalaya, tidak ada jawaban. Kata Abah Sepuh begitu pulang, sudah bubar saja kalau tidak tahu. Begitu bubar, kata Abah Sandi, sugan mana Ibro, kucing gering tahu jawabannya siapa penerus? Kata Abah Sandi, tuang putra Abah. Cicing siap. Orang hebat disembunyikan, dihina terus. Kenapa?
Karena ilmunya membahayakan. Apa bahayanya? Akan mengajarkan ilmu akhirat di dunia. Kalau tidak dijegal merajalela. Oke. Bahaya. Makanya kata Abah, untuk sementara waktu Kiai Ali dijegal sama Abah, dipending. Kenapa? Porno teuing. Suka membongkar rahasia. Sudah, belum waktunya. So, alhamdulillah. Nah, yang melek mau batinnya ke sini, tidak menghina, tidak mencaci maki. Biarkan saja. Udah dipesankan oleh guru saya sebelum saya jadi seperti ini, bakal akan terjadi terus semua. Diceritakan detailnya sampai ujungnya diceritakan, itu ya, ujungnya. Itulah guru sebelum meninggal. Makanya untuk mengagungkan guru saya, dapat firasat lagi dikir tawajuh seperti tertidur, Abah Suhandi datang, agungkan wali euy mun hayang diagungkan Allah, agungkan wali Allah kalau ingin diagungkan Allah. Saya bilang, bagaimana mengagungkan wali yang sudah tiada, sudah meninggal? Apa kata Abah Suhandi? Perbagus makamnya supaya orang bisa membedakan mana orang soleh, mana orang tidak soleh. Saya bukan penerus mursyid, penerus Abah Suhandi. Mau dibilang gila terserah, bodo amat. Kata Abah Anom, harus ada gantinya orang seperti Abah Suhandi itu. Kita tahu orang sudah, alhamdulillah. Ini karyanya sebanyak ini, majelisnya semegah ini, karya beliau, bukan karya siapa, karya beliau. Makanya kita wajib mengagungkan beliau. Sudah meninggal dunia, kita perbagus supaya beda dengan makam yang lain, supaya orang melihat, oh inilah makamnya orang alim, orang soleh seperti itu. Ya, alhamdulillah. Jangan bangga dengan yang jauh, kita bangga dengan orang tua kita yang hidup di Pulau Jawa. Orang-orang hebat, Bapak, orang sembarangan. Alhamdulillah. Sudah kita sampai ke sini, sudah jadi pengamal zikir. Suku dengan terhingga tiap bulan datang ke sini. Niatkan, saya mau istiqomah manakiban di sini. Nanti Allah kasih jalan kita untuk mudah datang ke sini. Doa, kata Abah Awas setiap bubar manakib, Allahumma, baca sholat Bani Hasyim. Selesai sholat Bani Hasyim, nunduk kepalanya doa, ya Allah istiqomahkan saya manakiban. Gitu. Insya Allah manakibannya istiqomah. Kalau manakiban sudah istiqomah, ada aja jalannya. Tidak punya duit jadi punya duit, tidak ada waktu jadi ada waktu. Tapi kalau nggak niat istiqomah, mau boga-boga waktu, reka dia sibuk, tidak niat. Kalau orang benar niatnya, mau ada saja jalannya, sakit juga sembuh. Istiqomah tuh hebatnya begitu, luar biasa ya. Nah, kita sudah niatkan istiqomah. Nanti pulang manakiban, setiap pulang manakiban niat istiqomah. Kalau manakibannya 30 kali dalam sebulan, niat istiqomah. Bisa nggak? Bisa nggak orang karyawan pekerja? Tidak bisa, kata logika kita. Tapi kalau Allah sudah menghendaki orang harus istiqomah sebulan penuh, berarti kerjanya bahkan keluar, dijamin rezekinya. Seperti model orang ini, karena manakibannya terlalu banyak, pekerjaan ditinggalkan. Ternyata bukan tambah susah, tambah senang, tambah sehat, tambah senang. Gitu. Jadi kalau kita ingin dirubah dari makom asbab ke makom tadrib, istiqomahkan satu perbuatan yang diridhoi Allah, nanti ada jalannya. Gitu. Nggak usah banyak dipikir dunia, dunia mikirin kita nantinya. Bukan kita mikirin dunia mikirin kita, pontang-panting ngejar kita. Karena kita istiqomah di jalan Allah. Kata Allah, kebanyakan hambaku yang dicari nikmat Allah, tidak nyari yang punya nikmat. Salat duha hayang beunghar, salat duha hayang beunghar, salat tahajud hayang gawe, hayang dagang laku. Nah, itu nyari nikmat Allah. Jadi kalau jadi hamba nikmat Allah, kata Allah, bakal kecewa kamu ibadah. Tapi kalau kamu nyari yang punya nikmat, kamu bakal puas, bakal senang. Bagaimana nyari yang punya nikmat itu? Kejar yang bikin suka, yang punya nikmat. Siapa? Allah. Ngapain? Pikirin akhirat daripada dunia. Sibukkan akhirat daripada dunia. Kata Allah, lihatlah dunia hanya dengan memicingkan mata. Lagi jalan gini doang, dunia. Maka pandanglah akhirat sepenuh pandanganmu. Melotot, pandang akhirat. Kalau sudah kerja pulang, sudah mikirin akhirat, pikirin akhirat. Udah benar belum sholatnya?
perbaharui. Sudah benar belum dikirnya? Perbaharui. Sudah berapa kali manakiban sebulan? Hitung oleh kita. Orang mau sebulan sekali, bulan sekali mau kurang. Dikir 165 pengedulan. Dikir harus banyak. Dikir harus kata Abah, kalau ingin sehat, dikir yang banyak. Pernah suka lemes badan? Laleus awak teh, aduh aing kunaon laleus. Pernah? Kata Abah, waktu itu jasad kita kurang ibadah, kurang dikir, kurang sholat sunnah. Kalau para syekh mursyid ketemu capek, buru-buru sholat, buru-buru dikir, jag-jag deui. Ari urang leuleus ngagole. Hudang teh leuleus keneh wae. Iraha we. Kata Abah, kalau badan lemah, sholat, dikir yang keras, yang banyak. Dikir banyak, dikir keras itu menguatkan badan, menyehatkan badan. Itu. Jadi kalau dikirnya banyak, itu tanda kalau ikhwan dua salah lulus kurang dikir. Aduh nyeri awak, kurang dikir. Oh dikirnya banyak tidak. Sabda Guru Agung Mankola Syekh Muhammad Abdullah. Hanya kata Abah, orang yang berjamaah dikir, dikirnya tidur, kodok. Kata Abah, tidak dikir kamu. Seandainya dikir masih ngantuk juga, kata Abah, boleh dikir jahar sambil melek daripada sambil tidur. Melek aja, la ilaha illallah. Jadi lucu lihat yang pada dikir yang gini-gini. Saking penting. Makanya tadi dikir sudah keras. Alhamdulillah, saya keraskan lagi supaya ke bawah keras. Senang tidak? Enteng tidak? Dikir keras itu menghidupkan hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hantamkan illallah, la ilaha illallah. 70% penyakit dari badan dihasilkan dari hati yang kotor. Orang yang memelihara unek-unek dekat dengan penyakit. Tanya sama dokter, dok saya mau nanya, penyakit dari mana yang paling gede? Dari pikiran. Kalau orang mikirnya unek-unek, memelihara sakit hati, puyeng, maka otaknya terblokir, otaknya goncang. Maka otak saraf bawah sadar yang ngurus darah jadi nggak lancar, yang ngurus ginjal jadi nggak lancar, yang ngurus berak jadi nggak lancar. Kenapa? Informasi yang disampaikan ke otak bawah sadar terganggu. Kenapa? Karena sedang marah, sedang memelihara ngunek-ngunek. Tapi begitu dibebaskan, maka otak cerah, maka dia akan ngurus badan ini dengan sempurna. Supaya pikiran itu sempurna, tidak berpengaruh kepada otak, hantamkan ilallah itu kepada hati. La menutup pintu tengah, iblis datang dari depan. Jangan sholat, jangan sholat, jangan sholat, jangan dikir, jangan dikir, jangan sodakoh, jangan ibadah, jangan berbuat baik, jangan minta maaf, jangan memaafkan, jangan berbuat baik. Tutup. Lah, setan lari ke belakang. Apa kata setan? Sialan, kamu digoda masih mau aja berbuat baik? Boleh. Sodakoh jangan banyak, sholat jangan banyak, dikir jangan banyak, dikit aja. Lagi sholat malam berdapat 2, nggak usah sholat tasbih, capek. Saya begitu, nggak jadi. Setan itu, kata setan, lumayan, biarpun masih ngerjain tapi sedikit. Dikir tanya, tilu wae boleh teri kodok. Setan itu dari belakang, tutup. Setan masuk lagi ke sebelah kanan. Kata setan, sialan, digoda dikirnya banyak, sholatnya banyak. Nggak apa-apa, aku ingatkan dunia. Sholatnya banyak, dikirnya banyak, tapi ngelamun. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, ngalamun gitu. Jika saya sok ngalamun kakalayangan. Itu teh setan dari kanan. Ilaha itu faedahnya menghilangkan ingatan-ingatan dunia. Ternyata nggak ingat dunia juga, khusyuk karena punya dikir. Lari ke sebelah kiri. Iblis menanamkan keputusasaan. Oh, dikir wae ge moal beunghar, cinang sabaleunghar teu dikir ge. Oh, kata setan itu tuh. Tuh babaturan maneh teu dikir, meunang gawe maneh dikir wae malarat. Atuh kudu loba-loba teh ngeuseukeun. Tong abah osok tong didenge tong kan. Cek setan eta teh lencek saya. Ge teh lonceng dengki mah Kiai Ali sabda. Tah meunang deui fitnah deui beunang deui aing sarekan deui. Cenah rasa. Aing mah kapitnah wae ngomong nyontokeun iblis keur ngomong jadi Kiai Ali ngomong gitu. Gitu, kamu direkam ayeuna. Teuing kita aing sukan meunang naon ya orang ngomong gitu. Iblis ngomong gitu, tong nuturkeun abang iblis lain orang lain menjelaskan. Lain Kiai Ali iblis gitu.
Sugana hese nutup lagi kumaha ya menjegal kata iblisnya. Sudah kata iblis menanamkan keputusasaan. Kalau orang sudah putus asa dari rahmat Allah, maka lemah imannya. Iman lemah, pikirannya lemah, hatinya lemah, semuanya lemah. Akhirnya penyakitan, susah usaha, susah hidup. Itu jadi cekcok rumah tangga, sama anak ribut, usaha teu lancar, duit teu boga, segala susah, pikiran ruwet. Itu teh karena hatinya sakit. Mana obat hati itu? Dzikrullah. Maka keraskan kalimat ilallah, menghantam di antara dua jari di atas susu kiri dan dua jari di bawah susu kiri. Itu Bapak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ilaha pelan, la tegas, la tegas. Dari atas lidahnya la, ilaha pelan, la. Baru illallahnya illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dihembuskan boleh? Boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, habis. Bukan dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang nggak bisa kemana-mana. Cek setan teh tenagaan. Tidak ada tenaganya, letoy. Setannya keker, dikirnya letoy. Setan malah kabur. Sok we ilallah, ilallah. Itu sok nu kasurupan, hayang ngobaran nu kasurupan babari. La ilaha illallah ke hati ke. Ilallah ngagoreja kabur jinna kan. Atuh ngusir setan ilallah. Bari saya. Ilallah. Saya lu. Keur maloba setan teh jagoan urang. Alhamdulillah ya. Hasil pengarahan karomah guru agung, zikir kita sudah keras. Sekarang tidak ada zikir lagi yang letoy. Semua harus keras, ibu-ibu harus keras, tidak apa-apa. Pokoknya waktu ilallah kita seragamkan. Satu orang memukul ilallah ke dalam hatinya. Kalau ini berkumpul dari 300 orang, berarti satu kali la ilaha illallah. Setiap hati manusia yang hadir di sini digempur dengan 300 ilallah. Hebat nggak? Kalau nggak bareng, ada batu digedik sama palu satu, pecah nggak? Ngambil palu 300, jeger belah. Gitu. Jadi dikir berjamaah efeknya lebih besar daripada dikir sendiri. Manfaatkan kalau lagi manakiban begini. Makanya saya suka bawa dikir banyak. Senang tidak dikir banyak? Harus senang saya bawa dikir banyak. Dikir lo boleh botoing, mana kedul diajak wain contohan di dia supaya balik dikirnya banyak. Ya, jadi dikir. Ilallahnya barengin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Huluna kudu ka kiri. Ya maka keluar dulu la ilaha illallah maka kan gempur naon. Senang dapat ilmu. Alhamdulillah. Buktikan, insya Allah sehat Bapak. Coba ada yang badannya lemas lagi, aduh ringkik, hantamkan illallah kata Abah sampai keluar keringat bercucuran karena gempuran illallah. Sehat. Keringat penyakit akan keluar semua. Itu janji guru. Percaya nggak? Percaya. Wali yang ngomong, emang kita yang ngomong. Itu pesan dari Allah. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, kunci dikir satu, dikir harus semangat. Dua, dikir harus bertenaga, tidak letoy. Tidak, harus bertenaga. Satu apa? Satu apa? Semangat. Kedua, bertenaga. Dikirnya harus pakai tenaga. Illallah, la ilaha illallah. Setiap ngucap la, lidahnya naku ke langit-langit. Ilaha, lidah naku ke langit-langit. Illallah juga, lidah naku ke langit-langit. Satu la ilaha illallah, satu napas, 3 kali lidah nyentuh ke langit-langit. Kalau tidak begitu, salah. Kecuali orang dikir jadi ngatur letah, kan baik awal sepinter momoa. Latihan namanya juga tuh. Nanti udah pinter monggo. Latih dulu. Sudah ikutin saja. Alhamdulillah, syukur yang sudah terhingga. Pelajaran dari guru, bukti cinta guru agung kita kepada kita, membina kita supaya soleh. Amaliyah mursyid itu adalah standar untuk keselamatan dunia akhirat. Kalau hirup beringsang atau beringsang, itu asal riweuh wae, itu kurang. Coba amaliyah mursyidnya tertibkan. Jam 6 isyraq, jam 7 duha, salat, zikir, terus manakiban banyak. Lama-lama sadar tidak sadar, dipikir tidak dipikir, sudah selesai.
Aduh Gusti, bukan aduh, dipikir makin aduh. Dekati Allah. Dekati Allah apa? Perbaharui iman dengan memperbanyak dzikir la ilaha illallah. Dzikir perbanyak, ilmu perbanyak, ya, suhbahnya perbanyak, ketemu guru, insya Allah. Dipikir tidak dipikir selesai sendiri. Benar, tidak bohong, tidak. Yakin asli sudah dipraktekkan. Kalau masih dipikir jauh. Makanya kalau doa masih ingat jauh. Sudah lupa? Oh, udah dekat. Itu Bapak. Syukurlah ya. Jadi syukur cerita udah. Abah Haus menyampaikan, orang paling zolim di dalam hidupnya adalah yang menelantarkan ruh. Jadi orang paling zolim yang melantarkan ruh. Siapa orang yang melantarkan ruh kita sehingga dia tersesat? Orang yang tidak mau punya guru mursyid di dalam hidupnya. Orang yang tidak mau punya guru mursyid adalah orang paling zolim yang melantarkan ruhnya. Satu. Kedua, kata Abah Awas, dosa paling gede bukan jinah, bukan judi. Tidak mau punya guru. Tidak mau punya guru, itu dosa gede. Kenapa tidak punya guru dosa gede? Karena ruh kita tidak akan bisa pulang ke Allah. Sejelek-jelek manusia di dunia, kalau mau tobat diterima tobatnya oleh Allah, beres. Tapi kalau manusia mati enggak bawa tobat, celaka di akhirat. Siapa yang menolong ruh kita? Sudah habis perhitungannya. Maka kita akan celaka seumur-umur abadi selamanya. Tadi saya sudah bilang di permulaan, kalau kita punya meriang setahun sembuh lupa dengan meriang, cuman setahun. Tapi kalau di akhirat dikasih siksa meriang saja, sampai kapan? Seharinya akhirat, 1000 tahun dunia. Jadi kalau disiksa seminggu berarti 7000 tahun. Mau meriang 7000 tahun? Itu kalau seminggu. Kalau 50 tahun, hitung saja sendiri berapa miliar disiksa. Mumpung ada kesempatan hari ini, masih muda, masih sehat, ibu-ibu, bapak-bapak sehat, perdalam dikir, nikmati dikir, senangkan dikir. Mumpung belum paeh, belum paeh, belum mati. Begitu nanti Israel datang ngasih kabar, kita pergi sudah membawa iman selamat. Di mana selamat? Di akhirat, seumur-umur senang. Sampai kapan? Seterusnya, tidak ada ujung. Mau cerita alam barzah, udah diulang-ulang berapa puluh kali dari muda. Abah Suwandi membacakan ke saya surat Al-Baqarah. Hai orang-orang mukmin yang percaya kepada yang gaib. Yang tahu yang gaib apa? Enggak tahu Abah. Jin. Oh iya benar. Jin ada? Ada. Sudah pernah ngelihat? Belum. Sudah ke alamnya? Belum. Kalau begitu baru katanya. Udah ketemu iblis? Belum Abah. Tahu ada iblis? Tahu. Kata siapa? Kata Quran. Oh berarti iman kamu katanya. Belum lempeng kamu punya iman. Kamu percaya ada alam akhirat, alam kubur, alam barzah, alam arwah? Percaya Abah. Kata siapa? Kata Quran, kata Rasul. Berarti selama ini kamu punya iman katanya semua. Berarti syahadat kamu batal tuh, belum sempurna. Apa arti syahadat? Asyhadu alla ilaha, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa arti asyhadu? Bersaksi. Apa arti bersaksi? Menyaksikan. Assalamualaikum. Di dalam rumah, waalaikumsalam. Penghuni rumah ada. Belum tentu siapa tuh burung beo yang jawab. Ditanya, kamu sudah assalamualaikum? Sudah. Ada yang jawab? Ada. Jawabannya apa? Waalaikumsalam. Pasti ada. Belum tentu. Begitu dibuka, burung beo. Saya mampir ke teman saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belakang. Saya ke belakang. Assalamualaikum. Depan. Kira burung. Untung gak dipotong palanya mas. Kurang ajar beo. Gak bisa dijamin itu, ketipu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu, jongkok. Hah? Ternyata pembantunya, bukan yang punya rumah. Pembantu juga bisa bilang waalaikumsalam. Oh bukan. Mana majikannya ada? Ada. Tunggu lagi ke pasar, sejam lagi pulang. Tunggu, begitu jongkok, nah baru itu ketemu. Namanya itu asyhadu. Bersaksi namanya.
Setiap ucapan Al-Quran perkara yang gaib disaksikan. Dengan apa? Dengan pandangan rohani. Ada ilmunya. Kalau gitu saya dusta, Abah. Dusta. Ya sudah, kalau gitu saya ingin jadi ahlul yakin. Dididik sama Abah Suhanik biar fa'budni hatta yatikal yakin. Ibadah yang sampai kepada Allah jadi buah itu yang yakin. Percaya dalam kubur? Udah pernah ke sana? Belum. Berarti kalau belum, katanya. Kalau katanya berarti udah bersaksi belum? Belum. Baru bersaksi kepada benarnya Al-Quran. Tidak bersaksi kepada wujudnya. Ahlul yakin nggak? Ahlul yakin nggak? Tidak. Makanya Abah ngasih gelar Kiai Ali Ahlul Yakin. Diprotes oleh orang-orang. Abah pernah gitu? Entok, Abah. Wah, ini bahas deh, ada itu mah ilmu pribadi aja. Sudah. Kalau gitu jangan harus mati hidup lagi. Para mursyid itu adalah orang yang pernah mati hidup lagi. Makanya dia membawa kita ke alam kematian kemudian dihidupkan kembali. Mursyid itu tukang nganter ruh ke akhirat. Kalau mursyid belum pernah ke akhirat, bisa nganter kita? Enggak bisa. Ya sudah kalau gitu. Abah Suhandi dulu diajarkan oleh Abah Sepuh, diajarkan oleh Haji Mahfud gurunya tentang alam mati. Pernah lihat nonton film Sunan Kalijaga? Pernah? Sunan Kalijaga dikubur nggak di filmnya? Kenapa dikubur? Supaya yakin ada alam barzah. Itu teh dongeng. Sunan Kalijaga ngalamin mati, cuman karena film jadi dikubur beneran digali atau pae dalam kubur disimpan. Bukan, Sunan Kalijaga diajarkan cara mati. Matinya kita tawajuh, ini mah belajar. Ya sudah Abah kalau gitu, udah latihan. Manakiban ntar sama jin besok. Siap. Ada orang? Tidak ada. Berdua jalan masuk ke masjid. Tutup kunci, matiin lampu. Benar. Kelap-kelip ya. Tajang bisa ningali cahaya kelap-kelip teh jin ngilu manakiban jeung urang. Oh iya, alhamdulillah. Oh hawanya begini. Jadi kalau kita masuk alam jin seminggu, tidak terasa seminggu, sebentar. Begitu balik ke dunia, yang 2 tahun udah jenggotan. Terus bentar, karena di sana nggak ada waktu. Saya mau nanya, orang yang disiksa di zaman Nabi Adam sama yang baru mati kemarin, siksanya sama apa beda? Sama beda? Kata siapa? Kalau kita main logika, capaian yang zaman Nabi Adam lama banget. Orang zaman Nabi Adam mati, masuk ke alam barzah disiksa. Sama yang mati kemarin kan enak. Gua baru datang bulu lama udah bosen di sini. Itu pemikiran otak, pemikiran manusia. Begitu nggak berpikirnya? Kasihan yang mati duluan. Mendingan ntar dia rampok masa depan. Sebentar. Baru ngerampok sekali udah kiamat. Sebentar di sananya. Zaman Nabi Adam. Begitu masuk ke alam sana, ternyata tidak yang lama, tidak yang sebentar. Sama, karena saya nggak ada waktu. Kita bosan hidup itu, waktu dihitung lama, karena punya jasad dihitung pakai masa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Di sana tidak ada jasad, tidak ada masa dan waktu. Begitu jeblos ke sana, yang baru, yang sudah 500 tahun, sama. Karena tidak ada waktu. Untuk yuk, ulang bosan di barzah. Oh, enggak. Makanya orang mati masuk ke alam arwah, baru masuk. Begitu melek, sudah kiamat. Padahal nunggu kiamat berapa ribu tahun. Istri saya meninggal dunia, bosan nungguin kiamat hilang. Oh, malah bosan, bleg ke situ, terus kiamat doi ulang lagi. Gitu. Yang masuk akal yang mana coba? Yang ucapan saya apa ucapan kamu? Coba kalau di alam arwah pada bosan, pada kesel, pada bete datang ke dunia, gua bosan mau kesini lagi Ada penduduk arwah balik lagi ke sini bosan? Yang bosan mah kita ngitung waktu. Mana geringan wae teu boga duit, lila waktu itu. Loba duit mah sehat, jalan-jalan we sakedeung waktu. Karek leumpang geus sore. Henteu boga duit mah cicing beuteung lapar. Lila sampai teh. Boro rek di penjara mah lila jalan teh. Teh keluar. Paham ya? Sudah masuk. Kata Abah Awas, orang paling zalim tidak mau punya guru. Dibuktikan. Kita ngelihat Abah Awas hari ini. Tidak beda mungkin dengan ulama yang lain. Baju bisa dibeli, jubah bisa dibeli. Siapa Abah Awas itu? Kita hanya ngelihat seperti, tidak beda dengan kakek kita yang umurnya seperti itu.
ngelihatnya sama. Oh, kiai, sudah selesai. Padahal kalau kita bahas siapa Syekh Mursyid itu, peran mursyid yang paling besar bukan untuk urusan dunia, tapi urusan roh kita diantar ke Allah, itu tugas mursyid paling besar. Manfaat punya mursyid yang paling besar bukan hari ini. Sok datang ke Abah Awas nyeri beteng minta cai, dijamin sembuh nggak? Belum tentu. Bisa sembuh, bisa tidak. Orang miskin datang ke Abah saya yang benghar, besok langsung kaya nggak? Belum tentu. Karena Abah bukan urusan seperti itu, urusan cemen itu mah. Tapi urusan yang diberikan oleh Allah kepada Syekh Mursyid adalah urusan roh yang tidak bisa dipunyai oleh ulama biasa. Sekarang kita nganggap remeh ke guru kita, tidak paham. Tapi nanti begitu roh keluar dari jasad, di situ kita akan merasakan fungsinya Syekh Mursyid yang luar biasa. Syukur yang terhingga. Satu, orang mati nih. Israel diperintah oleh Allah. Israel, ambil itu. Ada satu orang, saya mau daftar duluan nih sebagai contoh. Ada, mau mati. Ada yang mau mati nggak? Kata Israel, datang. Datangnya kemana? Ke yang mati apa ke gurunya? Ke gurunya datang. Assalamualaikum, tabah Ustaz. Waalaikumsalam, enawan. Itu yang pakai kacamata depan. Nggak sebutin namanya, takut kaget istrinya. Kata Abah Ustaz, yang mana? Oh yang itu. Oh kita lihat dulu, Abah masih butuh apa enggak? Begitu lihat, oh ini mau orang baik, masih butuh perjalanan panjang, sholatnya belum benar. Kata Israel balik lagi, ya Allah, katanya nggak ngizinin, masih mau belajar. Ya sudah, tidak jadi. Dilihat-lihat, nah orangnya emang nggak ada manfaatnya ya. Mana kibantara, nah sudah, itu manfaat ya mah, dahar panglobana, tara sodako, ayo mah. Cek Israel, ayo manfaatnya cokot. Datang Israel teh. Karena dia juga ikhwan, kesayangan Syekh Mursyid, dan ngamalin magetol biarpun loba dahar gitu ya. Begitu diambil rohnya, maka Allah puasakan 3 hari 3 malam, perutnya tidak bisa menyerap makanan. Itu calon mati. Maka perut badannya jadi panas. Biasa orang biasa dalam sakaratul maut, maka iblis mewujudkan wajahnya. Kata iblis minta kepada Allah untuk bisa mewujudkan dirinya di hadapan akhir hayat manusia, roh di tenggorokan. Datang iblis itu. Ngerupain siapa? Ngerupain keluarga kita yang sudah meninggal duluan. Bawa air. Kamu kenal aku? Oh kenal. Siapa? Uak saya. Matinya kapan? Oh udah lawas sono. Kata si setan itu. Kamu tahu saya duluan mati? Iya. Ternyata Allah itu tidak ada, Muhammad bohong. Ucapkan sekarang. Bingung orang itu. Tapi kata kiai itu Muhammad itu benar. Allah nggak bohong. Ini buktinya saya. Sekarang ucapkan. Makanya kita tidak tahu orang yang sakaratul maut tidak didampingi oleh Syekh Mursyid. Kita melihat orang ini kiai. Siapa tahu ruhnya sudah jadi kafir sebelum mati. Hati-hati. Jangan dikira bukan bohong benar. Dalam keadaan panas, iblis bawa air. Kamu mau air ini? Mau. Ucapkan Muhammad dusta. Tidak mau, ya sudah. Kepanasan. Begitu mengatakan benar Muhammad bohong, iblisnya lari, ketawa dia. Hari itu roh lepas dalam keadaan sedang menghina Nabi. Jangan dikira Islam sih Islam, tidak punya Syekh Mursyid, bahaya. Nabi sudah bersabda, tidak ada ujian yang paling dahsyat di kala sakaratul maut. Iblis itu ibaratnya ilmu pamungkasnya keluar semua. Keluar semua. Coba kalau iblis sekarang ngegoda Pak Amin. Pak Amin masih bisa ngelak. Kalau iblis ngewujud jadi perempuan cantik nyolek-nyolek gimana? Ada yang buat? Untung sama Nabi Muhammad ditutup iblis, tidak boleh mewujudkan. Zaman Nabi masih bisa ngewujud. Minta Rasul kepada Allah supaya iblis tidak kelihatan. Kenapa? Tidak akan kuat orang begini lihat iblis. Baru iblis manusia aja udah gak kuat, apalagi iblis beneran. Udah. Paham ya sampai di situ? Sudah. Celakalah orang yang dalam sakaratul. Mana tugas mursyid itu yang paling besar, paling hebat? Mursyid datang di samping ruh kita yang mau keluar. Ruh dari ujung jari ser masuk.
mursyid mendampingi. Karena kita sudah ditalkin, maka mursyid mengingatkan roh kita dengan talkin yang kedua. Jadi hidup, mata sudah rabun, hidung sudah sengal napasnya, mulut sudah bisu, kuping sudah budeg, yang ada hanya ketukan jantung. Maka ketukan jantung itu dihidupkan kembali oleh Syekh Mursyid di akhir hayat kita, ruh di tenggorokan. Itu penting Syekh Mursyid. Jadi kita tidak ketemu iblis, tidak ketemu arwah yang mengganggu, tapi ketemu guru kita. Senang tidak? Kalau sekarang kamu ketemu Abah Aos, tidak cinta, tidak suka, tidak senang, sakarat panerek jeung saha, jeung orai. Senang duduk sama guru. Nanti ruh mau lepas dalam keadaan bahagia karena didampingi orang yang membahagiakannya. Itu deh Bapak. Saya waktu diajarkan cara mati oleh Abah Swandi itu, yang ada Abah Sepuh dengan Abah Anom di samping saya. Itu mati dalam keadaan selamat. Kalau dulu mati dalam keadaan kafir, uji coba gitu ya, itu lain lagi ceritanya. Ini cerita syukur saja. Abah Anom menghidupkan. Begitu ruh lepas keluar, kita akan melewati namanya alam barzah. Tapi kita tidak menetap di alam barzah, hanya mampir sebentar, mabit di alam barzah. Begitu ngelihat, kata Abah Anom, jangan ngelihat yang kemana-mana, nanti kita akan tersangkut. Jadi begitu lewat alam barzah itu alamnya luar biasa. Orang yang tidak punya dzikir, ruhnya sampai ke alam barzah, tidak sampai ke alam arwah. Kita mau dilewat, tapi ngelewatin cuma sebentar, datang ke sana di alam arwah. Maka ditalkin lagi oleh Abah Anom yang ketiga kalinya. Kata Abah Anom, duduk, dikir hopi yang tidak capek, tidak lemah, tidak perlu pakai badan, nikmatnya luar biasa. Kata Abah Anom, sesaat kita menundukkan kepala, baru nyebut nama Allah, sudah melek, sudah kiamat, surga sudah dibuka. Itu teh Bapak, sebentar nunggu kiamat ya. Sudah lama, saking senang, tenggelam di alam arwah. Tapi orang yang di alam barzah, subhanallah, jangan sampai pernah pengen nginjek di alam barzah. Alam barzah rasanya satu, karena kita punya sifat air dan sifat api, maka di sana itu posisinya kita dalam keadaan meriang. Pernah meriang? Orang meriang itu kata Allah, siapa yang bersabar dengan meriang, Allah ampuni dosa tahun. Sungguh meriang itu khobar dari akhirat. Meriang itu penduduk akhirat meriang, yang celaka, yang enggak mau enggak. Meriang, pronostiris, gibri, jabalin poek. Alam barzah itu alam yang belum pernah kita lihat. Mau jalan-jalan kemana di kolong langit belum pernah lihat yang namanya alam barzah. Malam bukan, siang bukan, gelap gulita, lep. Begitu kaki nginjek bukan nyampe ke tanah. Ya di mana ngeplos tuh? Kaki tidak ada pijakannya, ke atas tidak ada langitnya, blong kosong sendirian. Di alam barzah banyak makhluk, tapi begitu kita masuk, kita tidak ketemu dengan siapapun, sendirian. Mana gelap, mana meriang. Kemudian dalam kondisi pengap, seperti orang tercekik. Sok kalau pengen tahu isinya alam barzah, cekek, tong napas, rasanya seperti itu. Sudah terasa tercekik, kemudian gelisah yang luar biasa, dan dihantui rasa takut yang tiada tara. Saya mendengar di alam barzah itu suaranya gini, suara jeritan ruh, miliaran triliunan ruh di alam barzah. Riweuh alam barzah itu seperti terasa gempa bumi, sing beledag sing jeleger, gulug obrat roh itu sana ke sono lari, balik lagi ke sono, balik lagi. Itu teh sampai kiamat. Dirasakannya lama. Kalau di alam arwah baru tahu aja sudah nyampe. Ini dirasakannya lama, tidak kelar-kelar. Penduduk alam barzah kerjanya hanya lari. Tidak pernah diam, lari dalam keadaan ketakutan. Ketakutan apa? Melihat ruh jismani yang tidak diibadahkan hari ini, yang dimakan hari ini, yang dirasakan hari ini, jadi perwujudan. Sholat jadi malaikat, malaikat sholat. Sodakoh jadi malaikat, malaikat sodakoh, yang kerjanya menyenangkan roh kita. Tapi orang yang beramal buruk, Allah ciptakan malaikat sama, tapi yang menakuti roh di alam barzah.
Siapa orang yang mati, sifat marahnya tidak diampuni oleh Allah, maka Allah cipta sifat marah itu dengan wujud yang paling menakutkan, sehingga roh itu lari sepanjang waktunya karena melihat yang menakutkan. Yang menakutkan kayak apa? Giginya panjang, hidungnya gede, matanya belotot. Masuk nyeun mana gambar pangsiun-siun. Mengudag setiap waktu, roh itu dikejarkan. Udah meriang, udah takut, udah poek-poek, tapi dijuring kita ketinggali. Tuh. Itu tuh di alam barzah, Bapak. Sengsara, Bapak. Itu. Ya. Kita sudah punya guru, tidak akan ketemu di situ. Saya ngalamin mati pertama, diajarkan mati jadi orang kafir, masuk ke situ. Begitu menjerit-jerit ketemu Abah Anom, ditangkap oleh Abah Anom, dipindahkan ke alam arwah. Disitulah saya sampai panak tidak mau melihat dunia, saking takutnya dengan siksa akhirat. Itu bahasa kiai. Makanya kalau diukur takutnya kamu dengan saya, jauh. Karena kamu baru katanya saya mengalamin. Kalau saya ingat ke situ, panak lagi, ngedempleng aja tidak mau apa-apa. Makanya saya tidak mancing-mancing ke situ. Ini mau untuk pelajaran ikhwan supaya tambah soleh, supaya tambah getol dikirnya. Bukan nakut-nakutin, ini kenyataan. Itu mah kiai nakut-nakutin, boleh. Mau pakai sumpah apa kamu dengan saya? Kalau saya ngomong bohong berani mubahala. Ada yang ngacung 1 lawan 300, berani tidak takut. Itu mau kiai Ali bohong, berani 300 sumpah. Ayo Pak, ngadu melarat, ayo ngadu melarat. Pokoknya pulang dari sini melarat semua udah. Lawan berani nggak? Berani nggak? Kalau ada ngacung 1 lawan 300 tidak takut. Kenapa? Ahlul yakin. Saking yakinnya apa yang disaksikan waktu perjalanan alam barzah. Gelap berita. Luar biasa, sengsara Bapak. Jangan sampai nginjak auzubillah min dzalik. Kata Abah Awas, kalau kita tidak mau punya guru mursyid, ruh kita semuanya di situ. Jangankan yang enggak sholat, yang rajin sholat, rajin dzikir, tahu ilmu, ke situ semua. Dalam barzah ketemu, dipertemukan dengan seorang haji. Siapa nama? Saya Haji Endang. Haji Endang namanya. Dari mana? Dari Tasikmalaya. Ketua pesantren. Tahun berapa dia sudah meninggal dunia? Saya tahajud rajin, ibadah rajin, baca kitab rajin, santri banyak. Tapi semuanya belum terasa manfaat dan nikmatnya. Saya di sini gelisah dan bingung muter. Tapi tidak disiksa dia mah, karena ahli ibadah. Cuman muter saja kerjanya keliling. Disitulah orang ini perlu badal talqin. Dibadalkan talqin, maka Abah Awas sampai ruhnya ke sana mentalkin beliau, maka beliau ke alam arwah. Itu orang yang mati bawa amal soleh, dibadalkan bisa. Tukang rampok, tukang zina, terpercaya karena torekot paeh, hayang-hayang dibadal talqin ngimpi. Itu ada orang di alam barzah itu ada tahap-tahapannya. Ada orang alam peteng gelap gulita nggak bisa dikasih syafaat, dikirim doa tidak nyampe. Ada juga alam selamat, orang yang tidak disiksa tapi tidak ke alam arwah karena tidak punya guru. Ahli ibadah tidak punya guru mursyid, mampir di alam barzah, belum bisa ke alam arwah. Sekarang orang boleh menolak Abah Awas. Orang bisa menolak diajak talqin, tapi sudah modar baru tahu rasa. Kalau saya ngomong bohong silahkan, sudah ditulis di buku. Kalau saya ngomong bohong boleh disumpahin apa saja, tidak takut. Tapi kalau saya benar balik ke kamu. Saja sudah, tidak takut sedikit pun, nyata. Tapi orang dikir biarpun amalannya jelek, tetap selamat sampai ke alam arwah. Si jelek yang model-model begini yang ngumpul di sini, bukan kiai, bukan ulama, ibadah belang-belang, tapi cinta kepada mursyidnya, mau ditalkin, mau manakiban, mau dibina, mau dididik, diselamatkan. Sekarang boleh kamu menghina ucapan saya, menghina guru saya, tapi nanti sudah mati akan merasakan manfaatnya punya Syekh Mursyid. Itulah jasa besar Syekh Mursyid yang paling utama. Makanya guru mursyid tidak akan terimbangi oleh amal apapun, tidak terimbangi oleh kebaikan siapapun. Kenapa? Karena menyelamatkan dikala kita tidak ada penyelamat. Sekarang sakit ada yang nolong nggak? Nggak punya ada yang nolong. Celaka di akhirat, hanya guru mursyid yang nolong kita. Gitu Bapak. Takut Bapak alam barzah. Kita masuk di alam arwah, duduk dalam. Mau ikut banyak. Guru kita ada. Di alam arwah itu setiap waktu ketemu Syekh Mursyid. Ketemu Abah Anom, ketemu Abah Sepuh, ketemu Syekh Abdul Qadir.
ketemu Imam Ghazali, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Muhammad, ketemu siapa ada di situ dalam arwah itu. Gimana gak nikmat, betah. Kata Abah Anom, balik euy can waktuna. Betah Abah balik kemana? Masih penduduk dunia, dia betah. Betah Abah nikmat, bisa balik embung Abah, balik. Boleh Abah saya balik, tapi jaminannya kalau saya bikin dosa jangan ditulis dosa moal. Jik, mereka naon aja mau dijin dosa, jik. Nya atuh. Engke mun ka dieu deui leuwih tinggi derajat, bleg lagi ke dunia. Nangis saya. Rindu alam sana. Karena sudah nginjak. Sekarang saya sering menghimbau orang, kalau orang ninggalin zikir, sebelnya luar biasa saya itu. Ada orang sudah ditalkin ninggalin zikir, greget, enak we teu dikir oge. Aing mah anak aing ku aing dicabok kata. Kenapa? Sudah tahu musibahnya di sana, Bapak. Demi Allah, demi Rasulullah, orang yang meninggalkan zikir 10 kali lebih berat siksa daripada orang musyrik. Saya ketemu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bin Ali, kata Sayyidina Husain, orang yang sudah ditalkin meninggalkan zikirnya, dia 10 kali lebih berat siksa daripada orang musyrik. Oh, sok mana yang punya guru Syekh Mursyid ninggalin guru, ninggalin zikir, modar. Oh, orang musyrik masih di bawah siksanya orang itu. Sudah tahu, sudah beriman, ninggalin imannya. Orang musyrik tidak tahu iman, pantas kalau musyrik. Kita mah sudah punya guru, sudah mau selamat nggak jadi. Orang paling tolol di zamannya. Ketemu Husain bin Ali, diperlihatkan siksanya orang yang ditalkin meninggalkan itu. Jangan Bapak. Pengen sampai mati tidak meninggalkan zikir? Benar? Kalau pengen sampai mati zikir ini melekat dalam hati, tidak hilang. Jangan ninggalin manakiban. Sebulan sekali harus manakiban. Kata Abah Anom, sebulan sekali ketemu guru. Bukan ketemu Abah Aos, di manakiban ketemu Abah Aos. Hanya dengan adanya manakiban, hama yang akan merongrong ruh kita meninggalkan zikir terhempas oleh karomah manakiban. Yang gatal manakiban nggak ada yang ninggalin zikir, tapi yang jarang manakiban, yang gatal manakiban siap-siap. Kata Abah Anom, hama torikot akan masuk kepada orang yang orang ini meninggalkan gurunya. Bukan meninggalkan apa? Meninggalkan manakiban. Jadi istiqomah manakiban jauh dari musibah dan hama. Alhamdulillah. Jam berapa ini? Jam 10. Alhamdulillah ya. Senang tidak? Alhamdulillah. Kalau mau dididik, kalau mau ditegur supaya selamat di akhirat. Itu Pak Musi, saya ngerasakan bagaimana. Makanya saya kalau menyebutkan nama guru, kenapa suka meneteskan air mata? Karena melihat jasanya. Cuman saya mah tidak lebay, dibangga-bangga. Buktikan saja prestasi jadi murid Abah Aos, nggak usah Abah Aos, sampai nyebut nama Syekh Muhyiddin, Maulana, Muhammad Abdul Al-Qutub, As-Somad. Kelamaan. Sekarang ikhlas. Kalau nyebutnya 50 kali juga nggak ikhlas, kepanjangan. Makanya Abah dengan sikap sebut aja Abah Aos. Gaya itu. Tidak usah moral, nggak usah. Nggak usah. Gaya, diam saja, simpan dalam hati. Yakin agungnya guru kita sudah. Sudah saya diceritakan ke orang keyakinan itu, simpan dalam hati saja. Tinggal kitanya berprestasi bagaimana guru kita senang. Kumpulkan uang sapi, kita ngirim sapi. Abah, ini ada sapi, hatur nuhun. Nuhun segala-galana kafatul arifin. Oh, Abah nikah kita ngirim sapi. Gede sapinya, alhamdulillah. Guru kita nikah kita ngirim sapi. Senang nggak guru kita? Senang. Hasil dari apa? Kumpulan ikhwan. Jangan dijelekan 5.000 itu. Kok 5.000? Ya kalau banyak mah 50.000 aja. Tapi 5.000 jangan dirubah. Itu program saya. Jangan dirubah supaya tidak memberatkan ikhwan. Yang mau 500.000 silakan, tidak dilarang. Itu ya, ngirim. Kesina rasa punya base camp. Kesina rasa ngikut semua 20 mobil, 15 mobil tiap bulan. Datang ke Abah baris barang-barang. Guru itu bangga, senang. Abah menyampaikan kuantitas itu menentukan kualitas. Orang yang pengikutnya banyak, pasti orang ini berkualitas. Kata Abah begitu. Fathul Arifin banyak, berarti komandannya orang berkualitas. Tidak berkualitas nggak bakal banyak segini. Tidak akan rindu sebanyak ini. Alhamdulillah.
Makanya kita bagaimana menyenangkan guru kita. Guru kita senang, Allah senang. Guru kita bangga, Allah juga bangga. Makanya kata kenapa jangan disematkan ke Allah dan guru kita. Cukup buat kita aja. Kenapa miskin? Ngedul. Kenapa nggak punya duit? Kedul. Kenapa dagang nggak laku? Oh, kurang enak makanannya, tempatnya kurang strategis. Bukan karena Allah. Begitu kita dagangnya laku, ini Rahman Rahimnya Allah. Begitu kita getol ibadah, inilah ibadahnya, diibadahkan Allah. Begitu kedul, salat subuh jam 7. Siapa itu? Inilah si orang pengikut setan, hamba nafsu, si tolol. Sudah subuh bukannya bangun, malah tidur lagi. Siapa? Saya. Siapa yang suka begitu? Toh, si Yudi toh. Orang jangan nuduh orang, saya. Siapa yang suka kesiangan subuh? Siapa yang sholat sunatnya sedikit? Siapa yang dikitnya belum benar? Begitu benar, Rahman Rahimnya Allah. Begitu sedekah, Rahman Rahimnya Allah. Bisa bangun malam, Rahman Rahimnya Allah. Begitu kedul, saya. Udah begitu. Jangan nuduh orang atau pemajikan tengah hudangkeun. Jangan nyalahin istri, bangunnya sendiri. Alhamdulillah gitu ya. Itu alhamdulillah sudah. Kalau sudah itu paham, sudah. Itulah. Sekarang mahal ketemu Syekh Mursyid. Saya sematkan lagi kata demi Allah, saya tidak bicara bohong dan dengan persaksiannya. Itulah mahalnya punya Syekh Mursyid. Makanya dosa besar tidak mau punya guru. Artinya kita akan melantarkan ruh kita celaka di akhirat seumur-umur. Zalim itu kepada roh kita. Mursyid di depan mata tidak mau. Zalim, dosa gede, menelantarkan ruh. Tidak punya Syekh. Kita sekarang sudah punya Syekh Mursyid. Tinggal bagaimana guru kita bangga kepada kita. Bagaimana jadi murid-murid kebanggaan guru. Abah sudah bangga sama Putul Arifin. Maka yang diam di Putul Arifin, alhamdulillah. Kata Abah, yang masuk ke Putul Arifin aman. Ini jadi masalah ini di antara para mubalik. Itu ucapan Abah. Di mana? Di rumah Teh Haji Imas, rumah Mas Anto. Abah duduk di samping, saya di depannya. Kata Abah, awas yang ikut Putul Arifin aman. Itu insya Allah kita sudah ikut Arifin aman, syukuri saja aman. Alhamdulillah. Sudahlah, semuanya sudah beres, sudah paham, sudah mengerti. Dah. Sesuai lain, jangan nanya kenapa ke Allah, nanya kenapa ke diri kita semua. Kita akan latih dikir lagi. Bosan gak dilatih dikir? Kita akan seragamkan dikir, ibu-ibu, bapak-bapak, dikirnya yang keras. Tapi ulah tarik ting, bising sholat, nah, soek. Sedang saja. Yang penting ilolohnya hentakan ke sebelah kiri. Ilallah, napasnya dihembus, bukan bukan tapi ilallah, loh. La-nya tekuk ke langit-langit lidah. La, baru ilaha. Nyebut ilaha, lidah nekuk langit-langit. Nyebut ilallah, lidah nekuk ke langit. Jadi nekuknya 3 kali. Dikirnya pakai lidah, bukan pakai mulut, bukan mangap-mangap, cukup dengan lidah saja. Dikirnya pakai lidah, satu napas, satu la ilaha. Satu napas, satu la ilaha. Mari kita dikir keras, dikir panjang umur, dikir sehat, murah rizki, soleh, panjang umur, sukses dunia akhirat. Mau dikir yang banyak, yang keras. Insya Allah tidak usah dipikir. Orang bisa benghar, tonglanya bisa benghar, bakal benghar. Duit teboga dikir loba, benghar dikir. Alhamdulillah. Sudah, mulai ikutin suara saya. Ikutin yang 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Caranya dikir yang 3, lihat kepala saya. La, bukan begini dari bawah, lihatin dagunya nempel. La, tengokkan dulu kepalanya ke sini, baru ilaha. Kepalanya pindahin dulu, baru illallah. Iya masih lah can nepi nges illallah. Atau kenanya ke mana? Nembak burung belum pas udah nembak, atau pelurunya kabur. Lihatin. La, lihatin. Pelan dari bawah. Nempel itu ke bawah, lihatin. La. Nah sudah begini, cepat, lihatin. La. Kalah masih Agung. Si Agung dikir kemana? La. Si Agung begitu, anak kecil itu. Benar saya lihatnya. La. Pelan ya, lihatin dagunya. La.
Sudah nyampe di sini cepet. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukan begini, la ilaha illallah. Kepala dulu, illallah. Paham? Dikir yang tiga sempurna dikirnya. Satu. Masuk ke dikir nyimpen latifah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La. Ketukannya 8. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ketukannya 8. Ngetuk-ketuknya 8. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. 8 ketukan. Tidak boleh dilanggar supaya nikmat zikirnya. Paham? Setelah itu dikir hopinya makin cepat. Kata Syekh Abdul Qadir, dikir dimulai dengan irama yang pelan, makin lama makin cepat sampai susah lagi mengucapkan la ilaha illallah, saking cepatnya. Tadi terdengar nggak suara saya nggak jelas? Kenapa? Karena dikir hopi saking cepatnya, ngajak lari. Jadi mulut ngikut dikir hopi, bukan dikir hopi ngejar mulut bukan. Paham? Boleh 33, boleh 60. Yang ketukannya 8. Setelah itu naik jadi 4 ketukan. La ilaha illallah. La ilaha. Dikir boleh di tengah. La ilaha illallah. Boleh ke atas. Boleh. Itu diajarkan ajengan jejen waktu saya di Suryalaya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Boleh. Yang penting la di tengah, ilah di kanan, ilah sebelah kiri. Ketukannya 4. Tapi setiap ngucap la dimulai lidah neku ke langit-langit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dikirnya pakai lidah, tidak pakai mulut, tidak mengap-ngap seperti anjing menggonggong, tidak. Cukup lidah saya dikirnya. Jadi ngucap la ilaha pakai lidah. Paham? Dikirnya 4 ketukan. Illallahnya dihentakkan ke sebelah kiri. Paham? Nanti dikir kuliumnya itu mah pelajaran berikutnya lah, sudah nggak diajarkan sekarang. Sampai di situ insya Allah dikir. Makin lama dikir makin cepat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Udah baru megang tasbih. La ilaha illallah. Lah, nah kemana? Kalau dikir diawali langsung cepat, maka dikir 200 akan dirasakan lama. Tapi kalau dikir diawali pelan, kata Abah Anom, dikir harus dimulai dengan sabar, dan dikir harus sabar. La ilaha illallah. La. Nanti kalau sudah lebih baru yang narik hati belum narik jangan dibawa kenceng. Paham? Mari kita mulai dari awal. Ikutin saya, ini oleh-oleh pulang. Semoga jadi ahli dikir yang rajin dikirnya, banyak dikirnya, keras dikirnya, sehat, sukses, senang, panjang umur, banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ikutin. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad. Nikmat tidak? Nah, jangan lupa lagi ya, ditanamkan. Semoga bisa mencukupi. Semoga kita bangga punya dikir, senang punya Syekh Mursyid, senang mengolah dikir, senang dikasih pelajaran. Kunci sukses jadi murid, baca, duduk bersama guru, siap disuruh, siap diperintah, siap membantu, siap disalah. Nah, alhamdulillah, harus senang disalahkan supaya jadi benar. Alhamdulillah. Akhirul kalam, sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf dari kata yang tidak baik. Ya, mohon maaf dari kata yang tidak baik, menyinggung perasaan, namanya juga manusia yang punya salah. Tapi kalau ada benernya, itu dari Allah dan Rasulnya. Semoga kita tambah mahabbah kepada guru. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.